Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah, "La khalufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk." Bau mulut seseorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma misk. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ia meninggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya hanya untukku. As-siyamu li, puasa adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberinya balasan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap satu kebajikan itu mendapatkan 10 kali lipat pahala. Mengapa puasa menjadi begitu istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala? Bahkan bau mulut orang yang berpuasa pun lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari harumnya aroma misk. Dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengajarkan kita satu makna, bahwa puasa itu adalah ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan asas dari kerahasiaan itu adalah kejujuran, bahwa seseorang yang berpuasa, yang meninggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya, melakukan itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini mengandung makna kerahasiaan orang-orang yang jujur, karena pada dasarnya orang bisa membuat suatu klaim yang berbeda dengan apa yang dia lakukan. Dia bisa makan di tempat yang tersembunyi lalu mengatakan bahwa dia berpuasa. Tapi karena dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jujur kepada dirinya, dia tidak melakukan itu. Orang-orang yang berpuasa mengerti betul satu fakta dasar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua pergulatan batin manusia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara sangat detil semua yang terbetik dalam perasaan, dalam pikiran setiap manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 235, "Wa'lamu annallaha," dan ketahuilah bahwasanya Allah, "ya'lamu ma fi anfusikum," mengetahui semua apa yang ada dalam diri kalian, "fahzaruhu," maka berhati-hatilah, maka waspadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang jujur mengetahui dengan baik bahwa semua pergulatan hatinya, semua pergulatan pikirannya toh diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan baginya untuk berbohong kepada Allah dan juga kepada dirinya. Apa artinya bahwa kita jujur kepada Allah dan kepada diri kita sendiri? Maknanya adalah bahwa kita mempunyai satu kepribadian yang utuh, yang tidak terbelah-belah, bahwa apa yang ada di dalam batin kita seperti itu pula yang tampak dalam zahir kita. Yang di dalam dan yang di luar itu konsisten, sama apa adanya. Maka kebaikan yang ada di dalam akan menampakkan diri pada kebaikan perilaku kita secara keseluruhan. Keutuhan kepribadian ini yang membuat orang-orang yang jujur itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur itu setidaknya mempunyai dua kelebihan. Yang pertama, kejujurannya akan menjadi akar dari semua akhlak-akhlak yang baik yang lahir di kemudian hari. Atau dengan kata lain, kejujuran adalah pohon akhlak yang sangat besar, yang membuahkan begitu banyak macam buah dari pohon ini berupa keutamaan-keutamaan atau akhlak-akhlak lain yang merupakan buah dari kejujuran itu. Yang kedua, kejujuran juga merupakan akar dari satu keutamaan pada orang-orang beriman, yaitu istiqamah, konsistensi dalam hidup. Istiqamah ini yang menandai bahwa awal dan akhir kita sebagaimana batin dan zahir kita sama, mudah-mudahan juga akhirnya akan sama. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, "Alaikum bis-sidq," hendaklah kalian bersikap jujur. "Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir," karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan seseorang kepada kebaikan.
Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan mengantarkannya kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu, dan tiadalah seseorang tetap bersikap jujur, wa yataharras sidqa, dan terus berusaha untuk jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai ia akhirnya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang siddiq, orang yang sangat jujur. Wa iyyakum wal kadzib, dan hendaklah kalian menjauhi kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kebohongan itu mengantarkan seseorang kepada keburukan atau kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan atau kemaksiatan itu akan mengantarkannya kelak kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, dan tiadalah seseorang senantiasa berbohong dan berusaha untuk tetap berbohong sampai ia akhirnya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pembohong yang sesungguhnya. Jadi kejujuran merupakan satu karakter yang menjadi simpul dari keutuhan kepribadian, antara apa yang ada di dalam diri seseorang dan apa yang tampak dari luar dirinya. Kejujuran adalah akar dari begitu banyak akhlak-akhlak yang baik yang datang sesudahnya. Dan kejujuran karena itu menjadi fondasi yang kokoh bagi kemungkinan seseorang tetap konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makna ini semualah yang membuat mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa bahkan bau mulut orang yang berpuasa tetap lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma misk.